Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kembali ke mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam anak-anak kelas 5. Bab ketiga, kita akan membahas tentang Fathu Makkah. Baik, Fathu Makkah atau dari bahasa Arab ya, Fathu Makkah adalah peristiwa penaklukan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah oleh kaum muslimin dengan pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mereaksi pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh kelompok Quraisy dan membuahkan beberapa hasil seperti memeluk Islamnya beberapa orang musyrik semenanjung Arab pada tahun-tahun berikutnya. Baik, berikutnya, bagaimana peristiwa Fathu Makkah? Ya, nanti kita akan mengetahui atau belajar yang pertama pengertian Fathu Makkah, yang kedua sebab terjadinya Fathu Makkah, yang ketiga cara Rasulullah SAW membebaskan kota Makkah, yang terakhir 4 peristiwa penting pada Fathu Makkah. Baik, yang pertama pengertian Fathu Makkah. Fathu Makkah artinya pembebasan kota Makkah, yakni pembebasan kota Makkah dari negeri kufur menjadi negeri Islam. Betul. Berikutnya sebab terjadinya Fathu Makkah. Penyebab utama peristiwa Fathu Makkah adalah pelanggaran kaum kafir Mekah, pimpinan siapa? Abu Sofyan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Ya, mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah. Siapa yang melanggar? Kaum kafir Quraisy. Perjanjian Hudaybiyah, ya, perjanjian Hudaybiyah itu kaum muslimin dan musyrikin di kawasan Hudaybiyah satu sama lain, atau kaum musyrikin dan kaum muslimin ya, saling menandatangani perjanjian perdamaian yang isinya apa? Adalah disepakatinya perdamaian selama 10 tahun antar kedua belah pihak. Artinya antara kaum muslimin dan kaum musyrikin tidak ada permusuhan atau pertempuran. Jadi disepakati perdamaian selama berapa tahun? 10 tahun. Namun kaum kafir Quraisy telah membantu sekutu mereka, yaitu Bani Bakr, ya, menyerang sekutu Islam, Bani Khaza'ah, di sebuah mata air yang dimiliki oleh Bani Khaza'ah. Ya, perbuatan Quraisy tersebut, yaitu membantu Bani Bakr menyerang Bani Khaza'ah, yaitu sekutunya kaum muslimin, merupakan sebuah pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah tadi perjanjian yang isinya perdamaian selama 10 tahun. Artinya perdamaian, tidak ada pertempuran atau permusuhan ya. Namun kaum musyrikin atau kafir Quraisy melanggar, yaitu membantu Bani Bakr tadi ya, menyerang Bani Khaza'ah. Oke, berikutnya cara Rasulullah SAW membebaskan kota Mekah. Ya, ada sekitar 10.000 orang dalam pasukan kaum muslimin yang akan berangkat ke Mekah di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk membuat api unggun yang besar. Hal itu menarik Abu Sofyan untuk menghadap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian mengutus Abu Sofyan bin Harith, ya, untuk kembali dan menyampaikan kepada kaum Quraisy bahwa dirinya dan pasukan muslimin akan atau sedang menuju Mekah. Ya. Pembebasan kota Mekah terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun berapa? 8 Hijriah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada pasukannya agar tidak melakukan pertempuran dan jangan sampai meneteskan darah kecuali sangat terpaksa. Ya, wasiatnya apa? Kepada pasukannya agar tidak melakukan pertempuran. Ya, agar tidak melakukan pertempuran dan jangan sampai meneteskan darah kecuali sangat terpaksa. Seluruh pasukan berhasil memasuki kota Mekah tanpa menumpahkan darah, kecuali pasukan Khalid bin Walid. Mereka mendapat perlawanan dari sekelompok pemuda Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal, tetapi dapat didamaikan. Baik, berikutnya peristiwa penting pada Fathu Mekah. Jadi ada peristiwa penting pada Fathu Mekah. Yang pertama, pidato Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang-orang Quraisy yang masuk rumah Abu Sufyan akan aman saat pasukan muslimin datang. Ya, orang-orang Quraisy itu akan aman apabila pasukan muslimin datang ke Mekah, ya. Pasukan muslimin hanya akan menyerang orang-orang Quraisy yang menyerang kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu tidak akan menyerang kecuali orang Quraisy menyerangnya, ya. Rasulullah SAW berkata, menurut pendapat kalian, apa yang akan aku perbuat terhadap kalian? Penduduk Mekah menjawab, kami menghendaki yang baik-baik, wahai kerabat yang mulia dan putra kerabat yang mulia. Rasulullah SAW berkata lagi, tidak ada hukuman sama sekali atas kalian. Hari ini Allah telah mengampuni kalian. Dengan pengampunan tersebut, seluruh penduduk Mekah menyatakan Islam. Baik, berikutnya peristiwa penting pada Fathu Mekah yang kedua, turunnya Quran surat An-Nasr. Ya, peristiwa besar Fathu Mekah itu dalam sejarah ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Masih ingat surat An-Nasr? Awalnya gimana? Betul. Idza jaa nasrullahi wal fathu, ya. Itu pertolongan Allah akan datang, ya. Pada peristiwa Fathu Mekah itu, ya. Berikutnya peristiwa penting pada Fathu Mekah, menghancurkan berhala di Baitullah atau di sekitar Ka'bah. Ya, pada masa sebelum Islam di sekitar Ka'bah terdapat sekitar 360 berhala. Berhala yang dipuja oleh kaum kafir dianggap sebagai pemberi keselamatan dan kesejahteraan. Ya, dianggap sebagai pemberi apa? Pemberi keselamatan dan kesejahteraan berhala tersebut. Namun berhala tersebut, nama-nama berhala tersebut yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Oke, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat memasuki kota Mekah, seluruh berhala dihancurkan sehingga daerah sekitar Ka'bah dapat disucikan untuk melaksanakan sholat dan ibadah haji. Yang terakhir, peristiwa penting pada Fathu Mekah, dikumandangkan azan pertama di Baitullah atau di Ka'bah, ya. Bilal bin Rabah, siapa? Bilal bin Rabah untuk pertama kalinya mengumandangkan azan dari atas Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW memimpin melaksanakan sholat berjamaah. Seluruh penduduk Mekah berkumpul di depan Ka'bah, tertunduk menyesal atas perbuatannya yang jahat terhadap Rasulullah SAW dan pengikutnya. Sejak peristiwa Fathu Mekah, seluruh masyarakat menyatakan diri memeluk Islam. Dengan demikian kota Mekah dibebaskan dari kemusyrikan dan seluruh umat Islam dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan tanpa gangguan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada materi yang ketiga atau bab yang ketiga ini membahas tentang apa? Fathu Mekah. Oke, sudah selesai. Tetap semangat belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.